Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal uang, yang dimana uang tersebut kan dari, misalkan kita berbicara soal perusahaan. Jadi perusahaan itu kan memiliki rencana kerja manajemen. Nah, kalau ini aku spesifikkan di bidang K3. Jadi K3 pun atau HSSA, Health, Safety, Security, dan Environment itu juga memiliki RKM, rencana kerja manajemennya. Jadi misalkan perusahaan tersebut rencana kerja manajemennya itu tujuannya tidak adanya kecelakaan, tidak adanya yang meninggal untuk perusahaan tersebut. Maka itu dijabarkan melalui program-program yang nyata, dan setiap program itu memiliki dananya sendiri. Nah, kali ini kita mau bahas tentang dana manajemen tentang HSSA atau K3. Setiap program itu perlu dicatat, itu perlu uang ya. Tapi ada juga program yang tidak memerlukan uang, dan itu tetap membangun sebuah budaya safety di perusahaan ataupun dimanapun. Jadi yang perlu ditekankan adalah sebelum kita menganggarkan menganggarkan dana untuk beberapa program, itu perlu dirapatkan terlebih dahulu. Jangan sampai tidak duduk bareng, sebab kalau tidak duduk bareng itu jatuhnya nanti jatuhnya seperti adanya beberapa asumsi. Dana ini segini, misalkan 200 juta untuk 1 tahun, misalkan 2 juta, anggaplah untuk 1 tahun. Itu kalau tidak dirapatkan bersama teman-teman manajemen, bersama teman-teman HSSE, peruntukannya untuk apa, jatuhnya nanti ada berbagai macam asumsi dari beberapa karyawan. Ini kok tidak terbuka, ini kok tidak seperti ini, tidak seperti ini. Akhirnya ujungnya adalah muncul ketidakpercayaan. Mungkin munculnya itu dari satu orang, nanti satu orang ini tidak puas, nanti cerita kepada karyawan yang lain. Nah, inilah menimbulkan ketidakpercayaan. Pada dasarnya kalau berbicara soal prinsip manajemen itu mengacu kepada prinsip keterbukaan informasi. Jadi apapun anggaran yang perlu dicanangkan itu perlu dibuka terlebih dahulu. Memang bisa juga dengan cara dirancang terlebih dahulu anggarannya. Baru setelah dirancang alasannya apa, nanti disampaikan di rapat manajemen. Kenapa saya menganggarkan proyek pembangunan budaya safety berbasis digital, anggarannya segini, alasannya seperti ini. Itu dijelaskan secara rinci, karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap proyek yang akan kita laksanakan. Tahayal masih banyak ya, manajemen itu masih belum terbuka terhadap seluruh karyawannya, ataupun seluruh karyawan yang berada di subdit tertentu. Itu banyak seperti itu. Dan ada juga tidak mengkomunikasikan anggaran proyek ini untuk apa, alasannya untuk apa, itu tidak dibuka kepada semua karyawan. Akhirnya muncullah mosi tidak percaya. Nah, inilah biasanya orang-orang seperti ini perlu diedukasi terlebih dahulu bahwasanya good corporate governance itu harus diutamakan. Cara mengelola kita dalam birokrasi itu perlu diperbaiki kembali, sebab yang namanya proyek itu akan titik poinnya adalah keberhasilan terhadap RKM tersebut, rencana kerja manajemen, apakah tercapai. Jadi rencana kerja manajemen itu diturunkan dengan berbagai macam definisi. Definisinya perlu disepakati terlebih dahulu. Definisinya ini, maka otomatis program yang akan dilaksanakan seperti ini. Contohnya nih, ketika kita pengen meningkatkan budaya lapor, karena selama ini banyak yang tidak lapor terkait kecelakaan misalkan, banyak yang tidak lapor terkait unsafe action, banyak yang tidak lapor tentang unsafe condition, tindakan tidak aman maupun kondisi yang tidak aman. Maka kita ingin meningkatkan berbasis safety patrol berbasis digital, jadi namanya safety digital misalkan. Nah, itu kan perlu kita membangun sebuah web, kita juga perlu membangun sebuah situs yang dihubungkan dengan aplikasi absensi. Jadi setiap perusahaan itu yang sudah settle itu pasti memiliki
output digital yang bagus. Output digital di sini misalkan kita absensi menggunakan aplikasi. Nah, di dalam fitur aplikasi itu biasanya ada juga fitur lapor atau bisa disebut dengan fitur HSSE atau bisa juga disebut fitur K3. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan tentang tindakan tidak aman, kecelakaan, ataupun kondisi tidak aman, itu bisa dilaporkan dan itu bisa dilihat di dashboard kantor pusat ataupun kantor manajemen perwakilan, dan itu langsung bisa ditindaklanjuti. Jadi sistemnya itu seperti kayak monitoring dashboard. Jadi yang melaporkan siapa? Yang melaporkan adalah orang-orang yang berada di lokasi potensi risiko bahaya akan terjadi. Nah, ini bisa jadi titik poinnya adalah dana tadi ya, dana rencana kerja manajemen ini perlu terbuka. Jadi semuanya itu lebih nyaman ketika dananya ini seperti ini, dananya seperti ini. Jadi semua orang tahu dan semua orang satu frekuensi untuk menjalankan dan memberhasilkan sebuah program tersebut. Karena eman-eman sangat sayang sekali uang perusahaan banyak untuk sebuah proyek tapi tidak maksimal. Ini begitu kasihan dan ibarat kata wah, sungguh sangat eman lah, sangat sayang uang tersebut tersia-siakan seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.